Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Renta Sukma Pranamukti and I will explain the answer resulted from the final term is a subject sociolinguistic. Okay, first slide, I will explain the language variation is divided into two, namely language variation internal and then language variation external. And I will explain the first, language variation internal. Language is defined in sociolinguistics. It is a variation of use, selection or application of language influence by region, age, gender, social status of speaker. The function of learning a variety of language is that we can identify a speaker by the way he speaks. We can adapt to different place, region, and etc. And we can interpret language product correctly and in context. Jadi language variation internal ini dalam sosiolinguistik adalah variasi penggunaan, pemilihan atau penerapan bahasa yang dipengaruhi oleh wilayah, usia, jenis kelamin, dan status sosial penutur. Jadi variasi bahasa ini mencakup semua aspek bahasa sebagai objek variasi. Nah, fungsi dari mempelajari variasi bahasa ini adalah kita dapat mengetahui identitas seorang penutur melalui caranya berbicara. Kita dapat beradaptasi dengan berbagai tempat, daerah, atau yang lainnya, dan kita dapat menginterpretasikan suatu produk bahasa dengan tepat dan sesuai konteks. Seperti itu. Jadi di dalam language variation yang internal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama phonological variation, yang kedua formological variation, yang ketiga synthetic variation, yang keempat semantic variation. Oke, saya akan jelaskan yang pertama mengenai phonological variation, a branch of the linguistic that studied how to pronounce sounds. So, the phonological is a variation or differential of sound or the way we say words caused by the region of origin. Jadi maksud yang dari phonological variation di sini adalah cabang dari linguistik yang mempelajari bagaimana mengucapkan bunyi. Jadi phonological variation ini adalah variasi atau perbedaannya berkaitan dengan suara atau cara kita mengucapkan kata yang disebabkan oleh daerah asal atau negara asal tersebut. Saya ambil contoh dari bahasa Inggris Amerika atau American English Speaker terkenal dengan bunyi R-nya yang jelas. Sedangkan British English Speaker itu bunyi R-nya ini mungkin sedikit hilang atau samar jika berada di akhir kata atau suku kata. Misalnya kata smarter itu diucapkan dalam British English Speaker, tapi berbeda dengan pengucapan dalam American English Speaker, yaitu dengan smarter, seperti itu. Selanjutnya morphological variation atau variasi morfologi. Morphological variation is the study of word applied ways and the selection of word structures caused by region, gender, social status. And so the morphological variation is the variation of word selection from speaker. Jadi maksud dari variasi morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kata, cara penerapan dan pemilihan dari struktur kata yang disebabkan oleh perbedaan wilayah, gender, atau status sosial. Jadi variasi morfologi adalah perbedaan atau variasi pemilihan kata dari si penutur tersebut. Contohnya dari British English Speaker mengucapkan dengan kata biskuit, tetapi berbeda dengan American English Speaker mengucapkan dengan kata cookie or crackers. Untuk selanjutnya, British English Speaker mengucapkan dengan kata junior school, berbeda dengan American English Speaker mengucapkan dengan elementary school. Contoh lainnya seperti dalam bahasa saya atau bahasa Jawa, biasanya ketika membeli sebuah makanan, contohnya martabak, kan di bahasa Jawa kan martabak. Berbeda dengan di Jakarta. Kalau di Jakarta itu bedanya martabak manis sama martabak asin. Jadi kalau di Malang, kalau di Jawa seperti ini, biasanya martabak manisnya itu disebut dengan terang bulan, seperti itu.
Okay, next, synthetic variation. Synthetic variation is a variation of grammatical rule or grammatical rule caused by the native theory of country of the speaker. Maksud dari synthetic variation di sini adalah variasi atau perbedaan grammar atau aturan tata bahasa yang disebabkan oleh daerah asal atau negara asal dari si penutur tersebut. Contohnya dari British English speaker itu biasanya menyebutkan dengan the class are happy. Beda to be-nya itu memakai are. Tetapi jika American English speaker itu menyebutkan dengan the class is happy. Bedanya itu. Oke, untuk selanjutnya, poin terakhir, semantic variation. Semantic itself in linguistics is the study of meaning in a language or word. If associated with semantic suggestion is a matter of semantic variation or the difference in meaning contained in one word caused by the difference of state, region, environment, ethnicity, gender, social status of the speaker. Yang dimaksud dengan variasi semantik di sini adalah dalam linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dalam sebuah bahasa atau kata, tetapi jika diasosiasikan dengan semantic variation itu berbeda artinya. Jadi variasi semantik itu perbedaan makna yang terkandung dalam satu kata yang disebabkan oleh perbedaan negara, wilayah, lingkungan, etnik, gender, social status dari penutur tersebut. Jadi berbeda dengan morphological variation. Nah, morphological variation di sini adalah penggunaan katanya yang berbeda. Sedangkan semantic variation adalah makna dari kata yang sama tetapi berbeda. Saya ambil contoh kata pants. Dalam American English speaker mengucapkan biasanya dengan trouser atau long pants. Berbeda dengan British English speaker mengucapkan dengan kata underpants atau underwear. Seperti itu. Dalam contoh dalam budaya saya bahasa Jawa biasanya ada kata kemeja dalam bahasa Indonesia kemeja, tetapi dalam yang diketahui oleh orang Jawa itu biasanya menyebutnya dengan kata hem. Seperti itu. Okay, for the next slide, language variation external. The diversity of language is due to social interaction activities carried out by a wide variety of communities or group and is due to each not homogenized speaker. Jadi dimaksud dalam language variation yang eksternal ini adalah keberagaman bahasa yang disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh suatu kelompok yang sangat beragam, dan variasi bahasa terjadi karena adanya keberagaman sosial dan keberagaman fungsi sosial. Dan karena itu para penutur yang tidak homogen. Oke, untuk selanjutnya mengenai language variation eksternal ini dibagi menjadi 8 poin. Yang pertama, criterion of mutual dialektibility, yang kedua isogloss, yang ketiga dialek boundary, yang keempat dialek continuum, yang kelima dialek, yang keenam idiolek, yang ketujuh sosiolek, dan yang terakhir aksen. Okay, the first criterion of mutual intelligibility. Criterion of mutual intelligibility is mutual clarity to measure the same language. Jadi maksud dari criterion of mutual intelligibility ini adalah kejelasan saling berpaham untuk mengukur bahasa yang sama. Contohnya, misal saya orang Jawa dan saya mempunyai teman orang Madura. Nah, ketika saya berbicara bahasa Jawa, teman saya ini mengerti apa yang saya bicarakan. Begitu juga teman saya, ketika berbicara bahasa Madura, saya pun akan mengerti bahasa meskipun tidak semua bahasa yang mereka ucapkan paham 100%, seperti itu. Oke, next, yang kedua isogloss. Isogloss isogloss is limiting line is speaking of the same. Maksud dari isogloss ini adalah garis yang membatasi dialek tetapi tetap merujuk pada makna yang sama. Saya ambil contoh dari bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Dan ketika orang Indonesia mendengar orang Melayu berbicara, itu masih mengerti akan bahasanya. Seperti itu.
Oke, next, dialek boundary. Dialek boundary ini adalah satu garis yang memisahkan daerah antara daerah satu ke daerah yang lainnya. Seperti itu. Oke, next, dialek continuum. Dialect continuum is the geographic area he is spoken of in is a slightly different geographic region between neighbors. But the further he continues policing is become increasingly difficult to grasp. Nah, maksud dari dialek continuum ini adalah wilayah dialek yang diucapkan di beberapa wilayah geografisnya yang hanya sedikit berbeda antara wilayah tetangga. Tetapi ketika semakin jauh perambatan wilayahnya, dialek akan semakin sulit dipahami. Jadi saya ambil contoh, ketika orang Madura datang ke Malang, mereka membawa bahasa Madura ke Malang. Itu pastinya. Pasti mereka ke Malang itu masih 90% menggunakan bahasa mereka atau bahasa Madura. Dan orang Malang nantinya akan mengikuti bahasa orang Madura, kayak aksennya, terus kayak sedikit banyak bahasanya dicampur dengan bahasa Jawa. Tetapi sejauh gelombangnya mereka tidak paham dengan bahasa Madura. Nggak semua orang Jawa itu paham 100% tentang bahasa Madura. Dan karena mereka tidak terbiasa menggunakan bahasa Madura, karena bahasa pertama mereka atau first language mereka kan bahasa Jawa, seperti itu. Okay, next point, sociolect. Sociolect is social grammar, language of which a social group use, and it refers to the way social classes use sociolect as a language for speaker. Jadi sosiolek ini adalah dialek sosial, yaitu ragam bahasa yang digunakan oleh suatu kelompok sosial, dan ini mengacu pada cara kelas sosial menggunakan sosiolek sebagai bahasa untuk penutur. Saya ambil contoh, misalkan orang Belanda sudah menetap lama di tanah Jawa dan sampai sudah beranak cucu, dan nantinya akan memiliki penyampuran budaya dan melahirkan golongan etnik sendiri dalam tingkatan bahasanya. Dan biasanya dialek yang ada dari penyampuran itu, dari penyampuran bahasa ibu dengan bahasa Jawa, yang pastinya akan memiliki tingkatan yang berbeda dengan masyarakat asli atau pribumi, seperti itu. Oke, next point, accent. Accent is unique from a speech or indentation in which each person has according to his and or her area of origin or ethnic. And accent can identify speaker, social status, age, gender, and etc. Jadi aksen ini maksudnya adalah cara mengucapkan kata-kata atau lekukan lidah yang unik yang dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan daerah asal atau etiknya. Dan aksen ini dapat mengidentifikasi pembicara, status sosial, usia, dan jenis kelamin. Maksudnya di sini adalah aksen dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda itu sangat berbeda sekali. Itu maksud yang dimaksud dengan aksen. Atau ketika kita ngomong secara langsung, meskipun kita ngomong dengan bahasa Indonesia yang sama, ketika orang Jawa berbicara bahasa Indonesia dan ketika orang sudah berbicara bahasa Indonesia, sama-sama berbicara bahasa Indonesia, tetapi aksennya sudah berbeda karena dari kebiasaannya mulai kecil sudah berbicara bahasa Jawa dan bahasa Sunda, seperti itu. Okay, for the next slide, the answer to bad language. Bad language forget words or sentence most people shouldn't pronounce. Jadi jawaban nomor 2 ini mengenai tentang bad language. Nah, yang dimaksud dengan bad language ini merupakan kata atau kalimat yang tidak seharusnya diucapkan oleh banyak orang. Seperti itu. Dan di dalam bad language ini dibagi menjadi dua, ada dua, yaitu tabu dan euphemism. Oke, saya akan jelaskan yang pertama, tabu. Tabu, it is a thing which is avoided or allowed, prohibited in certain words and action in a particular society. Nah, yang dimaksud dengan tabu ini adalah hal yang dihindari atau tidak diperbolehkan
dan atau dilarang digunakan baik dalam perkataan maupun tindakan dalam masyarakat tertentu. Dan biasanya subjek dari tabu ini bisa sangat luas karena bisa meliputi seks, kematian, penyakit, fungsi tubuh, masalah agama maupun masalah supranatural. Dan ini merupakan kata atau kalimat yang umumnya dianggap kasar dan tidak sopan dan berupa hujatan atau makian serta candaan yang dapat menyinggung orang lain, dan itu berlebihan sekali. Contohnya banyak dalam bahasa Jawa itu kata-kata yang tidak boleh dikatakan ketika kita berinteraksi dengan orang. Itu banyak sekali kata-kata kasar. Contoh dalam bahasa Jawa itu mengumpat kepada seseorang dengan kata asu, kayak pedes. Itu kan kata-kata kasar yang tidak boleh diungkapkan ya. Itu masih banyak lagi kata-kata kasar dalam bahasa Jawa. Dalam tabu ini dibagi menjadi 3, yaitu ada swearing, vulgar, dan cursing. Nah, swearing ini adalah diucapkan ketika seseorang merasa kesal, emosi, ataupun marah terhadap orang lain, ataupun dengan kondisi yang tidak enak. Seperti itu. Dan yang kedua, vulgar ini juga termasuk dari bagian tabu ya. Jadi vulgar ini adalah ucapan atau kata-kata yang disampaikan yang tidak pada tempatnya dan konteksnya dan melanggar kepantasan. Jadi vulgar ini merupakan kata yang sebaiknya tidak dikatakan ketika kita berbicara kepada orang lain yang mungkin baru saja kita kenal. Itu merupakan kata yang sangat tidak etis jika kita melakukannya. Nah, yang ketiga, cursing. Nah, cursing ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan kekesalan dan mengungkapkan kata-kata yang kasar. Dan biasanya ini digunakan dalam interaksi sehari-hari. Meskipun tidak disarankan untuk digunakan kecuali dalam kondisi tertentu, seperti itu. Yang selanjutnya adalah euphemism, adalah ekspresi atau ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menghindari penggunaan kata-kata kasar yang tidak enak didengar. Euphemism ini kata sopan, lebih sopan daripada kata tabu tadi, atau swearing, atau vulgar, atau cursing tadi. Jadi kita lebih, ketika berbicara atau berinteraksi kepada orang lain, lebih baik menggunakan kata-kata yang sopan dan etis. Jangan sampai menyinggung agama atau menyinggung anggota tubuhnya, karena itu sangat menyinggung perasaan seseorang, seperti itu. For the next slide, saya akan menjawab hasil jawaban saya yang nomor 3, yaitu mengenai analisis video. Dan saya memilih video Doraemon yang berjudul Nobby is home in his castle. Dalam analisis itu kan disuruh menganalisis cooperative principle-nya. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Cooperative principle itu merupakan prinsip kerjasama yang harus dilakukan pembicara dan lawan bicara agar proses komunikasinya itu berjalan dengan lancar. Nah, dalam cooperative principle ini terdapat 4 poin. Yang pertama, the maximum of quality. Yang kedua, the maximum of quantity. Yang keempat, the maximum of relevant. Dan yang terakhir, the maximum of manner. Yang pertama, the maximum of quality ini, maxim ini mewajibkan si penutur mengatakan hal yang sebenarnya atau mengatakan hal yang fakta. Nah, dalam video Doraemon tersebut, saya mendapatkan fakta atau si penutur tersebut mengatakan hal yang sebenarnya, yaitu pada kalimat I'm afraid we lost the bet on the new and we love so much it was the perfect home for us. Nah, itu dikatakan oleh ibunya Nobita. Jadi jelas ibunya Nobita mengatakan bahwa mereka itu sangat sayang dan terhadap rumah mereka, karena rumah mereka itu memang dekat dengan sekolah anaknya. Jadi kayak mereka itu takut kehilangan rumah itu. Jadi kayak sayang untuk pindah rumah lagi kayak gitu. Nah, yang kedua, the maximum of quantity. Maxim ini menghendaki setiap penutur memberikan kontribusi yang secukupnya. Nah, di dalam percakapan mereka, saya menemukan bahwa Doraemon mengatakan it's possible to get a tour, dan Lute mengatakan yeah of course. Nobita mengatakan lagi thank you. Jadi Doraemon ini bertanya apakah kita boleh tur rumah
tersebut atau kesal tersebut, dan Lotte menjawabnya, "Yeah, of course." Ya, tentu. Terus Nobita kan menjawab, "Thank you." Jadi jawaban itu sangat jelas, tidak berlebihan, dan sesuai dengan pertanyaannya. Yang ketiga, the maxim of relevance. Maxim ini mewajibkan si penutur untuk memberikan informasi yang jelas dan sesuai pertanyaan atau pernyataan yang saling berkaitan dan berpaham apa yang akan dibicarakan. Nah, saya menangkap dari video tersebut percakapan Nobita dan Lotte. Nobita mengatakan, "Hello, can anybody hear me?" Lotte menjawab, "Nobi, I'm here, it's Lotte." Ketika itu Nobita terjebak di dalam lubang, dan Nobita berusaha untuk bicara, mungkin di atas sana ada orang yang mendengarnya, dan ternyata Lotte yang menjawabnya. Jadi the maxim of relevance itu memberikan informasi yang jelas. Jadi jelas, sesuai pertanyaan sama jawabannya ini jelas, sesuai apa yang dibicarakan. Poin yang terakhir yaitu the maxim of manner. Maxim ini mengharuskan si penutur berbicara secara langsung, tidak kabur, dan tidak berbelit-belit, serta dalam urutan yang runtut. Jadi saya menemukan dalam video Nobita tersebut, mereka bertanya, "Who is the person in the picture?" Lainnya menjawab, "Oh, that's Baron Erich von Munchausen, my ancestor. He built this castle 50,000 years ago." Jadi jelas pertanyaan dan dijawab dengan jelas dan secara tidak dilebih-lebihkan, seperti itu. Oke, next selanjutnya hasil jawaban saya yang nomor 4 mengenai debat. Saya memilih debat Presiden Obama dan Gubernur Romney yang berdurasi 1 jam 31 menit. Dalam analisis debat itu kan disuruh menganalisis politeness dan speech art. Saya akan jelaskan sedikit politeness itu apa. Politeness it's a practical application of good manner or etiquette. Atau dengan kata lain, kesopanan merupakan sebuah bentuk tindakan baik yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, atau dengan definisi lainnya adalah cara kita berbicara dalam menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Nah, politeness ini, khususnya positive politeness, biasanya digunakan untuk menjaga hubungan sosial antar sesama. Yang kedua, speech art. Ketika melakukan komunikasi, seorang penutur tidak saja mengucapkan tuturan atau ujaran atau speech, namun juga melakukan tindakan atau act. Debat Obama dan Romney ini yang saya dapat jelaskan, yang saya dapat analisis adalah di dalam debat tersebut terdapat politeness atau kesopanan, yaitu pada saat moderator atau dengan nama Jim Lehrer mengatakan bahwa penonton mohon tetap diam, tidak bersorak-sorai atau bertepuk tangan, ejekan atau hal lainnya mengganggu jalannya debat. Jadi kita semua dapat berkonsentrasi apa yang akan dikatakan oleh para kandidat. Dan percakapan lainnya yang saya tangkap dari video tersebut yang termasuk politeness adalah ketika dua kandidat dan moderator tidak saling menyela pembicaraan dan masing-masing mengerti akan batasannya dan saling menghargai antar pendapat yang berbeda. Seperti itu contoh dari politeness. Yang kedua, analisis speak ini yang ada pada debat tersebut adalah Presiden Obama menjelaskan Obamacare itu adalah perawatan kesehatan atau asuransi kesehatan yang sudah berjalan. Oke, the last answer, number 5, language vitality. Language vitality refers to the ability of a language that sustain and perform various function and purpose of communication. Jadi dimaksud dengan language vitality atau vitalitas bahasa ini merujuk pada kemampuan suatu bahasa yang menampung dan melakukan berbagai fungsi dan tujuan komunikasi. Dan vitalitas bahasa ini tentu sangat erat berkaitan dengan kepunahan bahasa, bahwa bahasa-bahasa yang terancam punah itu sebagian terjadi pada negara berkembang seperti negara kita Indonesia atau daerah yang tergolong miskin sumber daya manusianya. Dan keterancaman bahasa ini terhadap kepunahan disebabkan sebagian besar karena orang tua tidak lagi mengajarkan bahasa ibu atau first language kepada anak-anaknya untuk menggunakannya sebagai media komunikasi atau alat komunikasi sehari-hari, seperti itu.
Oke, selanjutnya dalam vitalitas bahasa ini dibagi menjadi 9 faktor. Ada 9 faktor dalam vitalitas bahasa ini. Yang pertama, transmisi bahasa antar generasi atau intergenerational language transmission. Yang faktor kedua, absolute number of speaker atau jumlah penutur mutlak. Yang ketiga, faktor ketiga, proportion of speaker within the total population atau proporsi penutur dalam total populasi. Faktor yang keempat, trends in exciting language domain atau tren yang berada dalam bahasa. Faktor yang kelima yaitu respond to new domains and media atau menanggapi ranah dan media baru. Yang keenam, faktor yang keenam, material for language education and literacy, yaitu bahan untuk pendidikan bahasa dan literasi. Faktor yang ketujuh yaitu governmental and institutional language attitude and policy, include official status and use. Faktor yang kedelapan yaitu community members attitudes toward their own language. And faktor yang kesembilan yaitu amount and quality of documentation. Okay, next I will explain the 9 major factor identified. Number 1, intergenerational language transmission. The most common factor used in evaluating language vitality is that it is transmission from one generation to other. Jadi faktor pertama ini adalah transmisi bahasa antar generasi. Maksudnya di sini adalah faktor yang paling umum yang digunakan dalam mengevaluasi vitalitas bahasa adalah bahasa itu ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, arti transmisi itu sendiri adalah meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain. Jadi transmisi bahasa itu meneruskan bahasa kepada generasi selanjutnya. Misalnya saya nantinya akan mentransmisikan bahasa daerah saya, bahasa Jawa, kepada generasi selanjutnya, yaitu anak ataupun cucu saya nanti. Seperti itu. Okay, next factor, absolute number of speaker, is that the amount of speakers speaking that language can itself for almost 100% of people to use and is less likely to be safe when only 500 of the language visitor. Jadi dimaksud dalam faktor yang kedua ini yaitu jumlah penutur mutlak, yakni jumlah penutur yang menggunakan bahasa tersebut atau contohnya bahasa Jawa bisa dikatakan aman apabila 100% orang menggunakan bahasa tersebut, tapi cenderung tidak aman apabila hanya 50% saja dari pengguna bahasa Jawa tersebut, dan dikatakan punah jika bahasa Jawa tidak lagi digunakan atau sudah jarang digunakan dalam berinteraksi dengan orang lain atau berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Okay, next factor, proportion of speaker within the total population, may refers to an ethnic, religious, culture, area, or a group that is identified by the speaker group. Jadi dimaksud dalam faktor yang ketiga ini adalah proporsi penutur dalam total populasi. Maksudnya adalah proporsi penutur dalam total populasi ini bisa merujuk pada suatu etnis, agama, budaya, daerah, atau suatu kelompok yang teridentifikasi oleh kelompok pembicara, di mana bahasa juga memiliki tingkatan safe, unsafe, atau terancam punah, ataupun sudah punah, seperti itu. Okay, next factor, trends in exciting language domain, a trend in language on a particular topic with whom and where we speak, and will it be able to transmit or pass on to the next generation or not. Jadi dimaksud dalam faktor yang keempat ini adalah tren yang berada dalam bahasa. Maksudnya suatu tren dalam bahasa mengenai topik tertentu, dengan siapa dan di mana kita berbicara, dan apakah bahasa tersebut bisa ditransmisikan atau diteruskan ke generasi berikutnya atau tidak. Saya ambil contoh yang sekarang lagi tren, yaitu kalimat si kecil mulai aktif ya bun, kayak gitu kan. Itu kan kata yang lagi tren nih di tahun ini, tahun kemarin juga lagi tren, yang biasanya digunakan di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau WA. Biasanya kan digunakan oleh kaum milenial kan, kaum anak-anak muda seperti kita. Nah, di media sosial ini kan bisa digunakan dalam jangka panjang. Jadi
tren yang tadi sudah saya sebutkan, si kecil mulai aktif ya bun, itu bisa ditransmisikan ke generasi berikutnya. Jadi trends in exciting language domain ini adalah suatu tren yang bisa dipakai lagi di waktu yang akan datang, seperti itu. Oke, next, materials for language education and literacy. Education in the language is essential for language vitality. There are language communities that maintain strong oral tradition, and some don't wish their language to be written. Maksud dari faktor yang keenam ini adalah bahan untuk pendidikan bahasa dan literasi. Maksudnya adalah pendidikan bahasa ini kan sangat penting untuk vitalitas bahasa. Dan ada beberapa komunitas bahasa yang masih menggunakan atau mempertahankan tradisi lisan mereka, dan ada yang tidak ingin bahasa mereka itu diekspos atau ditulis. Nah, dan di masyarakat lain melek huruf dalam bahasa merupakan suatu kebanggaan, dan itu sangat wajar katanya. Akan tetapi in general pemberantasan buta huruf ini kan berkaitan langsung dengan perkembangan sosial dan ekonomi di negara kita. Dan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang buta huruf ini kan adalah pedoman buku dan bahan untuk semua topik, dan diperuntukkan di berbagai usia dan kemampuan berbahasanya. Jadi saya ambil contoh, kan banyak nih zaman dulu orang tua kita atau kakek nenek atau buat kita kan banyak yang tidak sekolah, kayak kekurangan biaya, nggak semua anak zaman dulu tuh bisa bersekolah. Meskipun sekarang kakek nenek kita atau kita lulusan SMP itu sudah alhamdulillah zaman dulu. Jadi banyak orang yang tidak sekolah, dan sampai sekarang pun saya masih menemui masyarakat atau orang yang sudah rentan usia, yang sudah usia di atas 70 tahun itu masih belum bisa membaca dan menulis. Itu masih sangat banyak di daerah saya yang orangnya masih buta huruf seperti itu. Jadi buku itu sebagai pedoman yang baik untuk pembelajaran mereka mengenai huruf atau angka, agar bisa menulis atau membaca meskipun tidak selancar kita yang sudah fasih membaca, tetapi itu kan sangat penting ya. Oke, next factor yaitu government and institutional language attitude and policy. Dibagi menjadi 4 poin, yaitu equal support, passive assimilation, active forced assimilation, and prohibition. Jadi yang pertama, equal support itu maksudnya dukungan penuh dan perlindungan bahasa dengan hukum. Contoh untuk perlindungan bahasa dan dukungan untuk bahasa itu bahasa di Maluku. Yang kedua, passive assimilation, yaitu kelompok hanya memperhatikan bahasanya sendiri tanpa memperhatikan bahasa lain. Yang ketiga, active assimilation, yaitu pemerintah cenderung mendorong dan menggunakan bahasa yang dominan. Contoh, di Jawa, di kota saya itu kan menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi, tetapi sedikit banyak orang itu yang berkomunikasi itu bisa menggunakan bahasa Jawa. Jadi bahasa prohibition atau melarang adalah merupakan ekspresi untuk memperingatkan orang lain untuk agar tidak melakukan sesuatu. Contoh dari prohibition itu kan artinya kan melarang ya. Jadi kita tahu apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang. Contohnya, jangan lakukan itu kan termasuk prohibition. Terus kayak contoh lainnya, jangan masuk ruangan itu kan contoh prohibition, yaitu melarang, seperti itu. Oke, faktor yang kedua yaitu community members attitude towards their own language is where if it has the positive attitude of speaker, it is often spoken. Maksudnya di sini adalah sikap anggota komunitas terhadap bahasa sendiri, di mana jika bahasa tersebut memiliki sikap positif dari si penutur, maka bahasa tersebut akan sering digunakan. Tetapi komunitas yang bersifat negatif, mereka cenderung jarang menggunakan bahasa tersebut atau bahasa daerah tersebut. Untuk selanjutnya, faktor yang selanjutnya, amount and quality of documentation is as a guide for assessing the urgency for documenting a language. The type and quality of exciting language material must be identified.
of central importance are written text, including transcript, translate, and not audio-visual recording or natural speech. Maksudnya dari faktor yang ke-9 ini adalah jumlah dan kualitas dokumentasi sebagai panduan untuk menilai urgensi, untuk mendokumentasikan bahasa, jenis, dan kualitas dan materi bahasa yang sudah ada harus diidentifikasi. Dan yang terpenting adalah teks tertulis dan termasuk pencatatan, menerjemahkan, dan membubuhkan keterangan pada rekaman audiovisual dari ucapan alami tersebut. Oke, sekian dari hasil jawaban saya mengenai UAS Sosiolinguistik. Mohon maaf bila ada salah dan kurang dalam penyampaian saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.